Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Marisha dari Prodi Perbandingan Mazhab 5A. Di sini saya akan berdiskusi dengan ibu dosen kita, yaitu Ibu Elva Imeldatur Rohmah MH, sebagai dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, di diskusi kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan macam-macam jarimah. Untuk video wawancaranya selanjutnya. Nah, saya langsung bertanya Bu. Dalam pandangan Ibu, apa tujuan utama pengaturan jarimah dalam hukum Islam? Apakah hanya untuk menghukum pelaku atau juga untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat? Menurut saya terkait kenapa sih dalam hukum Islam itu ada jarimah? Apakah itu untuk menghukum pelaku? Benar, ya pasti. Jarimah itu apa sih? Jarimah itu kan pelanggaran terhadap ini ya, atau larangan ya, pelanggaran terhadap larangan Allah ya. Nah, kemudian ketika ada orang yang berbuat atau melakukan larangan ya, melakukan atau ya melanggar larangan Allah, maka dia pasti memang harus dihukum. Kemudian fungsi berikutnya itu memang memberikan efek jera agar tidak melakukan itu lagi, dan memang untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dan ada satu lagi hal yang harus diperhatikan, bahwa ketika jarimah ini diterapkan, itu salah satu fungsi utamanya adalah untuk untuk menjamin hak-hak masyarakat, Mbak. Jadi ketika ada seorang kriminal, misalkan seorang atau orang yang melakukan kejahatan, maka dia memang harus dihukum, dia harus diberikan efek jera, dia harus ditertibkan, dan penghukuman terhadap orang tersebut, pemberian efek jera terhadap orang tersebut itu menjamin hak-hak masyarakat lainnya. Itu ya. Silakan lanjut. Kalau misal dalam seperti kasus zina itu kan anggapan bahwa perempuan itu sering menjadi pihak yang lebih rentan dihukum ya Bu ya, biasanya kan gitu ya. Oh, zina. Iya. Bagaimana Ibu melihat hal ini dalam konteks keadilan hukum Islam? Kalau dari aspek dalam konteks keadilan hukum Islam, ketika ini tidak hanya zina ya, misalkan dalam aspek kekerasan atau kekerasan seksual dan lain sebagainya, ada pemerkosaan dan lain-lain sebagainya, memang di Indonesia ini seringkali menjadi perempuan tuh menjadi kaum yang istilahnya kemarin itu ya rentan. Kemudian seringkali kita ini marginalkan, atau kaum marginal, kita itu kaum yang dipandang sebelah mata. Ketika ada kasus zina, pemerkosaan, pelecehan dan lain sebagainya, yang mana itu notabene adalah perempuan sebagai korban, malah perempuan yang menjadi pihak tertuduh atau perempuan yang menjadi pihak yang disalahkan. Padahal kan tidak boleh seperti itu. Kalau saya memahami masyarakat kita atau kebiasaan atau budaya masyarakat kita saat ini, masyarakat kita ini belum bisa memahami Islam secara sempurna ya, secara kafah. Ya nggak bisa seperti itu. Padahal di situ terjadinya zina, terjadinya pemerkosaan, pelecehan dan lain sebagainya, itu tidak serta-merta hanya dari andil pihak perempuan saja, laki-laki juga andil di situ. Jadi misalkan zina kemarin saya pernah lihat ada di Aceh itu kan menerapkan perda syariah tuh Mbak. Jadi di sana ada wanita yang berzina yang dipertontonkan ketika dicambuk ya, pemberian hukuman cambuk itu perempuan, dan itu yang nonton banyak. Itu juga saya pertanyakan, yang laki-laki mana? Kan nggak bisa zina itu dilakukan sendiri, nggak bisa. Harus ada pihak lainnya. Zina sendirian nggak ada. Zina sama apa, hewan? Yes, nggak ada. Jadi, dan ini menurut saya budaya yang tumbuh di masyarakat kita. Tapi nggak di kita juga ya, mungkin di negara-negara lain juga gitu. Jadi memposisikan perempuan sebagai kaum lemah, kaum marginal, kaum yang mudah disalahkan dan dipinggirkan. Ini salah satu dampak negatif dari budaya patriarki ya, jadi mengunggulkan laki-laki dan menganggap rendah perempuan itu menurut saya tidak adil ya. Kalau
dipandang seperti itu. Oke, lanjut Mbak. Yang ketiga, di sini kan banyak negara muslim yang kesulitan menerapkan hukuman hudud ya Bu ya. Menurut Ibu apa yang menjadi tantangan terbesar dalam penerapan hukum ini, hukum hudud tadi Bu? Hak asasi manusia. Jadi ketika sebenarnya hudud itu kan sudah diatur dalam Al-Quran ya, misalkan zina itu dihukum apa, pencuri sariko itu dihukum seperti apa, potong tangan dan lain sebagainya, itu memang sudah diatur dalam Al-Quran. Tapi ketika hukuman itu diaplikasikan pada zaman sekarang, nanti pasti banyak para pejuang HAM yang menentang itu. Jadi sekarang di zaman-zaman modern di abad 20 ya, abad 21 ya ini, itu hukum pidana Islam adalah satu-satunya hukum Islam yang sangat susah untuk diadaptasi atau diresap ya, diadaptasi atau diperlakukan di berbagai macam negara, atau diresap atau dimodifikasi menjadi hukum positif. Itu adalah hukum pidana Islam. Karena ini tadi aturan-aturan hudud dalam Al-Quran itu memang sangat saklek ya, sangat, kalau dilihat dari kacamata hak asasi manusia, wah ini tidak benar, ini melanggar HAM dan lain sebagainya. Nah itu, jadi ini tidak hanya, ini masalah global ya, bahwa hukum pidana Islam merupakan salah satu hukum Islam yang tertinggal karena tidak bisa diadaptasi di banyak negara menjadi hukum positif. Itu tadi, karena tabrakannya dengan hak asasi manusia. Oke, itu ya Mbak ya. Yang pertanyaan keempat, apakah penerapan jarimah selalu menjamin keadilan bagi korban Bu? Bagaimana mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan hukum pidana Islam oleh pihak-pihak tertentu? Apakah penerapan jarimah selalu menjamin keadilan bagi korban? Mungkin kan biasanya ada yang nggak adil gitu loh Bu, karena pihak-pihak tertentu tuh mungkin disogok atau iya, penyalahgunaan. pasti ini Mbak ya. Pasti ada peluang ya, pasti ada ruang untuk melakukan penyalahgunaan hukum tersebut. Jadi memang harus dikawal ya, untuk mewujudkan atau untuk menjamin keadilan yang substantif dan benar-benar adil, itu memang harus dikawal benar-benar, karena peluang untuk pencederaan ya, terjadi pencederaan terhadap keadilan sendiri itu banyak sekali, dari aparat penegak hukumnya, dari hakimnya, dari para pihak dan lain sebagainya, dari aturannya sendiri yang itu ternyata belum mampu mewujudkan keadilan bagi korban juga bisa jadi. Jadi memang adil ya, kalau kita memaknai adil itu kan sebenarnya problematik juga. Adil ini seperti apa sih? Apakah ketika korban itu dia itu dicolok matanya sampai buta misalkan, maka kita juga harus itu nyolok matanya juga si pelaku. Lah ini kan juga problematis juga. Adilnya seperti apa? Jadi adil ini maknanya memang luas sekali dan multitafsir. Tiap orang itu pasti bisa menafsirkan adil ini dengan berbagai macam perspektif ya. Dan di situ juga nanti muncul celah untuk terjadinya penyalahgunaan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi korban. Itu tadi. Oke. Yang selanjutnya kan beberapa minggu terakhir ini ada kejadian pembunuhan di Madura itu ya Bu ya, yang perempuan dibunuh lalu dibakar oleh kekasihnya dikarenakan yang perempuan tuh hamil dan minta pertanggungjawaban, tapi malah dibunuh dan dibakar. Itu kan termasuk apakah ini termasuk, menurut Ibu apakah ini termasuk tindakan jarimah qisas Bu, atau ada elemen lain yang perlu dipertimbangkan? Oh, itu di mana? Bangkalan? Nggak salah Bangkalan. Sebenarnya kalau ini, apakah tindakan ini termasuk dalam jarimah qisas? Membunuh maka dibunuh gitu ya? Qisas tapi di sampingnya ada pembakaran juga, pembakaran jenazah itu Bu. Jadi sudah dibunuh ditambah lagi dengan dibakar. Kalau Mbaknya memahami qisas itu seperti apa? Qisas itu seperti hukuman tetapi diberinya tuh oleh pemerintah, tidak masuk Qisas itu takzir. Qisas itu hukuman yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kan. Jadi misalkan dia dibunuh dan dibakar, maka pelaku juga harus dibunuh dan dibakar kan. Tapi ini kan tidak bisa diterapkan di ini Mbak, di Indonesia nggak bisa.
Jadi misalkan kita ini adalah negara Islam ya kan, kita ini negara Islam yang memang kita pure murni 100% hukum pidana itu kita mengambil dari Al-Quran dan hadis, maka itu bisa diterapkan. Pembunuhnya diperkosa ya tadi ya, diperkosa, dibunuh, iya benar. Maka nanti pelakunya juga bisa dihukum sebagaimana dia melukai sampai membunuh korban. Tapi karena ini kita bukan di negara-negara Islam yang 100% hukum pidananya bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka ini nggak bisa ya. Tapi ini memang kisos ya, ini mengambil nyawa orang lain. Tapi ini memang tidak bisa diterapkan di Indonesia, nggak bisa. Gitu. Bahkan setahu saya di negara-negara Islam yang mengklaim dirinya sebagai negara Islam, di negara-negara lain sana itu juga masih mempertimbangkan kalau penerapan kisos ini. Apakah ketika ada orang bunuh kemudian langsung dibunuh? Nah, itu kan juga masih banyak pertimbangan juga. Itu tadi loh, hukum pidana Islam saat ini itu kalau diterapkan itu selalu bertabrakan dengan hak asasi manusia tadi. Itu yang sangat alot untuk dipertemukan. Jadi bahkan ada yang mengatakan, ngapain sih belajar hukum pidana Islam, itu kan sudah nggak relate dengan zaman sekarang. Itu dulu zaman Nabi ya, jadi diterapkan zamannya Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Tapi sekarang nggak bisa. Kita sudah, pemikiran kita lebih maju. Ada banyak hukuman yang bisa diberikan kepada pelaku untuk memberikan efek jera, menjaga ketertiban masyarakat, atau untuk mewujudkan hak asasi manusia untuk lainnya tanpa memberikan hukuman yang sama. Balik ini. Ya, oke, itu ya Mbak ya. Ini sudah. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih dan mohon maaf bila waktu. Iya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan saat saya wawancara, yaitu tujuan Jarimah sendiri telah memberikan efek jera atau hukuman kepada mereka yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penghukuman Jarimah tersebut ialah untuk menjamin hak-hak masyarakat lainnya. Dan peran perempuan sebagai pihak yang rawan dihukum seperti kasus zina di Aceh itu perlu dipertimbangkan. Karena zina tidak akan terjadi hanya dalam satu pihak, pastinya kan ada pihak lainnya. Namun di Aceh itu hanya perempuan yang terkena. Di penjelasannya Bu Elva itu di Aceh pernah melihat kalau misal yang dihukum itu hanya perempuan, nah laki-lakinya itu kemana gitu. Nah seharusnya laki-laki kan juga ikut serta dalam kasus zina tersebut. Kalau tantangan terbesar dalam hukum Islam itu, dalam hukuman hudud itu, ialah bertolak belakang dengan hak asasi manusia. Dikarenakan di Indonesia hukuman hudud sendiri jika diaplikasikan bisa dipastikan banyak yang kontra dengan hukuman hudud itu sendiri. Nah, karena bertolak belakang dengan hak asasi manusia dan hukum pidana Islam, bisa dikatakan hukum pidana ini hukum yang tertinggal. Malah katanya Bu Elva itu bilang hukum pidana Islam tuh kayak udah nggak berlaku gitu di Indonesia. Lalu kalau konteks keadilan itu, bagi korban dari pelaku jarimah itu tidak bisa dipukul rata, dikarenakan adil itu kan memiliki berbeda-beda arti ya. Bisa saja, kata Bu Elva itu, bisa saja kita mengartikan adil itu seperti, masa kita kalau membunuh harus membunuh balik, itu kan juga adil. Jadi masih dipertanyakan adil itu adil yang seperti apa gitu kan. Lalu kita tuh hanya bisa mengupayakan agar keadilan itu berbeda-beda. Lalu kita hanya bisa mengupayakan agar keadilan itu maksimal, seperti mengawal kasus yang diajukan hingga tidak terjadi suap terhadap pihak yang berwenang. Nah, yang dalam terakhir itu, dalam kasus di Madura itu tidak bisa diselesaikan dengan jarimah kisos karena di hukum pidana Islam itu masih keterbelakangan dan perlu dipertimbangkan. Jadi di hukum pidana Islam tuh kalau untuk hukuman kisos tuh di Indonesia pun nggak berlaku kan. Mungkin kalau di Aceh itu berlaku, tapi kalau di Indonesia itu nggak semarata berlaku. Makanya tuh
hukum pidana Islam kalau di kasus yang di Madura itu masih belum bisa berlaku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.